kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi mari kita ulangi lagi. Ini ada beberapa contoh ya. Ya, kita bisa baca bersama supaya lebih hafal ya teman-teman ya. Merhaba, benim Adem Ahmed, memnun oldum. Seperti saya bilang tadi ya, jangan lupa ya, benim ini I, sedangkan yang ini E. Ya, ini ada kepalanya sebenarnya. Tunggu ya. Ini karena saya pakai laptopnya dari keyboard Indonesia ya, jadi tidak ada alfabet E dan I yang berbeda, jadi hanya ada satu I. Oke, saya tambah di sini biar teman-teman ingat. Merhaba, benim Adem Ahmed, memnun oldum. Lalu di sini, merhaba, benim Adem Burak, memnun oldum. Ya, ketiga kita baca bersama-sama. Merhaba, benim Adem Aisyah. Nah, selanjutnya di sini ada dialog yang lebih panjang, menanyakan tentang asal ya. Dari mana asal kamu? Nereli sinis, teman-teman. Jadi I-nya yang ada kepalanya. Nereli sinis. Nah, oke, baik. Sambil kita membaca dialog ini, berikutnya akan saya terangkan. Yusuf, merhaba. Menjawab, merhaba. Yusuf, benim Adem Yusuf. Senin Adene. Nah, kebetulan di sini teman-teman tadi saya coba pakai dengan ChatGPT dan alfabetnya I-nya keluar ya. I, jadi I, penyebutan huruf I, dia yang bentuk alfabetnya seperti ini, ada kepalanya, meskipun dia ditulis dalam huruf besar. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu tetap memiliki kepala, maka bacanya I. Tapi kalau huruf kecil maupun huruf besarnya tidak ada kepalanya atau tidak ada titik di atasnya, maka bacanya E, teman-teman. Benim Adem, nih seperti Adem, ya saya ingatkan saya lagi, bacanya Adem, E. Benim Adem Yusuf. Senin Adene, jadi dia bertanya, nama kamu siapa? Sizin Adenes ne, untuk menanyakan nama kamu siapa. Sedangkan di sini Senin Adene, ya. Jadi kok sekarang berubah menjadi Senin Adene gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya artinya sama ya teman-teman, yaitu siapa nama kamu. Perbedaannya hanya pada tingkat kesopanannya saja. Nah, kita anggap saja ini sizin adenes ne itu digunakan dalam situasi yang lebih formal, atau dalam bahasa Indonesianya mungkin lebih cocok kita artikan ini sebagai siapakah nama Anda. Nah, ini biasanya digunakan ketika berbicara dengan orang yang baru dikenal, orang yang lebih tua, orang yang lebih misalnya kita hormati, atau dalam situasi-situasi formal seperti di kantor, di kampus, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau Senin Adene ini lebih kepada yang lebih casual seperti itu. Antara misalnya teman sebaya, ya, menanyakan siapa nama kamu. Jadi supaya lebih santai atau lebih akrab kepada misalnya orang yang usianya tidak jauh berbeda dengan kita. Nah, biasanya kalau orang Turki itu masih ragu, biasanya mereka beralih ke sizin adenesne. Nah, selanjutnya setelah Mert memperkenalkan dirinya, dia bertanya nih, nasılsın, artinya apa kabar, atau dalam bahasa Inggrisnya itu how are you. Nah, kalimat ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Turki ya. Ini saya pandai. Nasılsın.
Misalnya ketika kita bertemu teman yang sudah lama tidak bertemu tetangga, bertemu rekan kerja, bahkan kadang orang Turki itu baru beberapa menit saja berpisah, lalu kemudian mereka bertemu lagi. Misalnya masuk kelas, mereka bertanya nasılsın, kemudian keluar kelas, ketemu kamu lagi, akan tanya lagi, nasılsın, tetap bisa menyapa seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk perhatian dan keakraban dalam budaya orang Turki. Saya sendiri sempat berpikir ya, kenapa ya orang-orang di beberapa negara, termasuk Turki, itu cukup sering menanyakan kabar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena mereka memang ingin menunjukkan perhatiannya ya kepada lawan bicara. Apalagi sekarang kita sering menyadari bahwa seseorang bisa saja hari ini dia senyum, atau beberapa menit yang lalu dia masih tertawa-tawa, bahkan bercanda, tapi sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya karena itu menanyakan kabar menjadi kebiasaan yang sederhana, tapi menurut saya ini memiliki makna yang baik. Nah, baik. Kemudian Yusuf menjawab, iyiyim, sen, nasılsın? Nah, dia balas bertanya. Artinya, kamu bagaimana? Bagaimana kabarmu? Dia nanya juga nih. Sen nasılsın, sen nasılsın, ya. Kemudian Mert menjawab, teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nah, di sini ada kosakata baru yaitu teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Yang artinya adalah terima kasih, teman-teman. Nah, kalau diterjemahkan dialog ini ke dalam bahasa Indonesia memang terdengar sedikit aneh karena kita biasanya hanya menjawab baik. Sedangkan kalau dalam bahasa Turki itu sering sekali diawali dengan terima kasih dulu. Nah, meskipun si Yusuf ini tidak berterima kasih, tidak mengucapkan terima kasih, si Mert itu mengucapkan terima kasih. Ya, boleh langsung iyim, atau kita juga bisa mengucapkan terima kasih ya, seperti si Mert ini. Nah, mungkin bisa teman-teman itu kalau yang pernah belajar bahasa Inggris, nah ini mirip seperti kalau di bahasa Inggris ketika kita ditanya how are you, jawabannya itu biasanya di dialog-dialog bahasa Inggris juga I'm fine, thank you, kurang lebih penggunaannya seperti itu. I'm fine, I'm fine, thank you. D ini adalah juga ya, artinya tuh. Aku juga baik-baik saja, terima kasih. Atau terima kasih, aku juga baik-baik saja. Nah, kemudian Mert bertanya lagi nih, nerelisin nih. Artinya kamu berasal dari mana? Nah, seperti topik kita pada page ini yaitu nerelisinis ya. Nerelisinis dengan i yang ada kepalanya, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, penggunaan sinis dan sen itu hanya perbedaan dari tingkat kesopanannya saja, tapi artinya sama-sama ya. Ini menanyakan dari mana asal Anda, sedangkan yang ini menanyakan dari mana asal kamu ya. Nah, kalimat pertanyaan ini tidak selalu itu kaku menanyakan mengenai kewarganegaraan. Kadang orang Turki juga menggunakannya untuk menanyakan asal daerah atau tempat tinggal kamu sekarang. Misalnya ini, ya, kamu adalah orang Indonesia, tapi sekarang tinggal di misalnya kota Bolu, Turki. Jadi kadang ketika ditanya, nerelisin ya jawabannya, saya tinggal di Turki gitu. Jadi tergantung konteks percakapannya. Nah, tapi di sini si Mert, ini harusnya Yusuf ini. Si Yusuf menjawab Indonesia liyim. Dia menjawabnya dengan kewarganegaraan ya, bahwa dia itu orang asal Indonesia. Ya, Yusuf adalah orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Nah, perhatikan akhiran liyim ini ya, teman-teman ya. Liyim. Indonesia liyim. Ya, Indonesia liyim. Nah,
akhiran ini itu digunakan untuk menunjukkan asal atau kebangsaan. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan akhiran ini ya secara lebih lengkap. Karena bentuknya ini sebenarnya tidak hanya liem aja, ada liem dan lain-lain. Jadi memiliki beberapa variasi ya. Nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. Nah, setelah itu kan Yusuf bertanya lagi, Sen nerelisin, kamu asalnya dari mana? Dia tanya lagi nih. Nah, kemudian si Mert menjawab, Ben Turkiye Lim. Nah, kalau yang ini baru pakai I ya teman-teman. Kenapa ada yang leyem? Kenapa ada yang lim? Nah, itu salah satu contoh ya bahwa penggunaan akhiran asal ini juga memiliki beberapa variasi. Nah, jadi dia jawab saya orang Turki. Nah, ini ya typo ya saya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dia jawab lagi, Tanes temeza memnun oldum. Ya, kalau teman-teman masih ingat tadi apa artinya ini? Tanes temeza memnun oldum. Nice to meet you. Nah, versi lengkapnya itu Tanes temeza memnun oldum, teman-teman. Tapi kadang-kadang ini juga bisa disingkat hanya memnun oldum saja, itu juga boleh. Nah, di akhir percakapan akhirnya Mert mengakhiri percakapan dengan hosjakal, artinya selamat tinggal. Nah, kalimat ini diucapkan oleh orang yang akan pergi dahulu. Nah, baru kemudian dijawab oleh Yusuf gule-gule. Artinya juga selamat jalan, atau ini sih menurut saya lebih casual kayak bye-bye seperti itu. Nah, biasanya gule-gule ini itu diucapkan oleh orang yang ditinggalkan gitu. Jadi cuman kayak saya kadang-kadang menggunakan gule-gule juga dalam situasi misalnya saya meninggalkan gitu, karena lebih simpel aja bye-bye gitu. Tapi saya lebih sering menggunakan yang ini, goru shurus ya, seperti tadi kita bahas ya, S-nya dibaca dengan she. Jadi ini bacanya goru shurus, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ada beberapa kalimat yang biasa diucapkan oleh orang yang maksud saya kalimat yang biasa diucapkan ketika seseorang ingin meninggalkan ya, atau mengucapkan selamat tinggal, baik yang ditinggalkan ataupun yang meninggalkan maksud saya. Jadi ada hosjakal, görüşürüz, iyi günler, güle güle, iyi geceler, iyi dersler. Nah, untuk yang ada i-nya ini teman-teman, i itu juga punya banyak sekali versi ya teman-teman. Karena i ini sendiri kan artinya adalah baik ya, baik, good ya, baik. Nah, seperti tadi kan pada kata iyiyim ya, iyiyim. Nih, kita temukan juga iyiyim ya, artinya kan aku baik-baik saja gitu, saya baik-baik saja, I'm good gitu ya. Nah, di sini juga iyi itu artinya baik teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya, iyi gunler. Gun itu hari teman-teman, hari. Nah, ler ini kata jamak tambahan untuk menunjukkan jamak, jadi bisa diartikan ini semoga harimu itu baik-baik saja, atau hari-harimu akan baik-baik saja, have a nice day gitu ya. Nah, sementara ini itu ders tadi ya teman-teman, belajar artinya ya, semoga belajarmu lancar, happy studying ya. Atau yang ini IGJLR, semoga malammu menyenangkan. Nah, ini saya juga mau kasih tahu ya teman-teman, huruf C itu dalam alfabet bahasa Turki juga ada dua, ada C yang seperti ini, ada C yang punya ekor seperti ini. Nah, kalau yang nggak punya ekor seperti ini bacanya bukan C teman-teman, seperti kita melafalkan alfabet Indonesia ini bacanya bukan C tapi J, makanya dibacanya I G J L R ya. Coba ikuti sama-sama teman-teman, I G J L R. Teman-teman, ini bukan typo ya teman-teman, memang dalam bahasa Turki disebut pratik.
yang artinya praktik atau latihan. Nah, silakan lengkapi dialog yang udah saya siapkan ini supaya teman-teman bisa lebih ingat ya. Kemudian coba dibaca dan ucapkan dengan suara yang keras agar pelafalannya semakin lancar. Oke, Arkadaşlar, iyi dersler.